Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa membuat video ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Eva Kristianingrum dari semester 2 STI Swasta Mandiri Surakarta. Di sini saya akan membuat video atau memenuhi ujian tengah semester saya, mata kuliah aplikasi komputer, dengan membuat video analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat. Di sini ada dua uji. Yang pertama uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh parsial variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh simultan yaitu bersama-sama variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Variabel bebas atau variabel dependen disimbolkan dengan huruf X, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, seperti ini aplikasi SPSS-nya. Kita nanti akan memindahkan data. Saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Ini masuk Excel. Data ini saya ambil dari Bapak dosen yang diberikan di sesi perkuliahan kemarin. Di sini ada 30 unit responden dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Karyawan. Kinerja keuangan diproyeksikan dengan ROS atau Return on Sale, kemudian ROE, Return on Equity, EPS, Earning per Share, kemudian kesejahteraan yaitu gaji. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS lagi. Di sini di data view, kemudian kita pindahkan ke variabel view. Di sini ada nama kita tulis yaitu ROS, ROE, EPS, dan gaji. Kemudian label ROS variabel X, ROE variabel X, EPS variabel X, EPS variabel X, dan gaji variabel Y. Nah, sudah seperti ini, kita kembali lagi ke data view. Nah, di data view sudah seperti ini. Sudah ada ROS, ROE, EPS, dan gaji. Kemudian kita masuk ke Excel kembali ke data. Kita pindahkan data ini yang di Excel ke SPSS. Kita tidak perlu memindahkannya satu persatu. Kita blok datanya. Kemudian kita copy. Kita masuk ke SPSS kembali. Kita pastekan di sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik analis. Di sini ada regression. Kemudian di bagian linear. Nah, di sini ada dependent. Dependent di sini adalah gaji. Kemudian independent di sini yaitu ROS, ROE, dan EPS. Variabel ROS, ROE, dan EPS berpengaruh terhadap dependen gaji. Semakin tinggi ROS, ROE, dan EPS, maka akan mensejahterakan karyawan. Kemudian kita klik tombol OK. Nah,
Ini outputnya. Outputnya sudah selesai seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan masuk ke Word kembali. Nah, di sini ada hipotesis. Di dalam penelitian ada namanya hipotesis. H1, H2, H dan H3 terdapat pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Sedangkan yang H4 terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Yang H1, H2, dan H3 tadi pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri. Kemudian kita akan membaca tabel dari output dari pengujian yang sudah kita lakukan. Di sini ada dua uji. Yang pertama uji T. Kita uji T terlebih dahulu. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika sebaliknya, jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak dapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumusnya yaitu A per 2, A yaitu alfa atau 0,05, N yaitu jumlah sampel. Jumlah sampelnya A tadi 30 dikurangi K. K yaitu jumlah variabel bebas tadi 3. Jadi 30 dikurangi 3 yaitu 27 dikurangi 1, 26. Yang tadi alfa 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Dengan hasil 2,056. Kita buktikan di uji T. Di titik 26. Kita masuk ke T, tabel T. Di titik 26. Nah, di sini 0,025 atau 0,05 di titik 26 yaitu 2,05553 atau bisa dibulatkan menjadi 0,056. Benar ya? Nah, kemudian kita masuk ke outputnya. Kita akan membaca outputnya. Bagaimana caranya? Di sini variabel ROS itu 0,261, lebih dari 0,05. Berarti kalau lebih dari 0,05, artinya ROS tidak memiliki pengaruh terhadap variabel gaji karena lebih dari 0,05. Sedangkan ROE dan EPS di bawah 0,05. SIK-nya di bawah 0,05. Artinya variabel ROS dan EPS memiliki pengaruh. Itu tadi cara membaca uji T. Kemudian yang kedua kita membaca uji F. Uji F. H1, H2, dan H3 tadi terdapat pengaruh ROE, ROS, dan EPS terhadap karyawan. Sedangkan H4 atau hipotesis keempat terdapat pengaruh ROS, ROE, EPS terhadap kesejahteraan karyawan. Kita ke uji F atau ANOVA. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian sebaliknya, jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak dapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumusnya yaitu K. K tadi variabel bebas yaitu 3. Titik 2, N. N tadi jumlah sampelnya 30 dikurangi K3. 30 dikurangi 3 yaitu 27. 3 dan 27 yaitu 2,96. Kita buktikan di tabel uji F. 2,96.
di tabel uji F. Proses di titik 27. Nah, ini 27 di 3. Nih, 2,96. 2,96. Benar ya? Kemudian kita membaca outputnya. Bagaimana caranya? Di bagian ANOVA, outputnya di bagian ANOVA. Signya di sini di bawah 0,05. Artinya terdapat pengaruh ROS, ROE, dan EPS terhadap gaji. Tadi di tabelnya 2,96. Sedangkan di outputnya 23,571. Jadi terdapat pengaruh. Itu tadi cara membaca uji F dan uji T dari uji regresi linear berganda. Mungkin sampai sini video yang saya buat. Mungkin bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.